Selamat pagi anak-anak, bersama Miss Hera di sini. Hari ini adalah pembelajaran ketiga dari tematik kita, yaitu tema satu hidup rukun, subtema satu hidup rukun di rumah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, kan kita sudah belajar 2 kali pertemuan tentang hidup rukun. Kira-kira anak-anak bisa kasih contoh tidak atau berikan contoh hidup rukun di rumah itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Oh, benar sekali bahwa hidup rukun di rumah itu adalah dengan tidak berantem dengan saudara sendiri. Salah satu contohnya ya. Kemudian eh, anggota keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak itu semuanya hidup rukun. Seperti itu saling membantu. Kalau ada yang kesusahan dibantu, itu namanya hidup rukun. Nah, hari ini di pertemuan ini anak-anak mau belajar 3 hal, yaitu yang pertama mau menyebutkan ungkapan dalam sebuah lagu. Nanti ada ibu masukkan lagu di dalam situ dan juga liriknya. Nanti kita mau cari tahu adakah ungkapan di dalam sana. Kemudian yang kedua kita mau menjelaskan atau memahami tekanan kuat dan lemah pada sebuah lagu. Nah, hari ini banyak tentang lagu-lagu ya. Yang ketiga, anak-anak mau membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Di pertemuan yang kemarin, anak-anak sudah belajar tentang bagaimana cara membaca dan bagaimana menyebutkan lambang bilangan. Jadi, kita mau perdalam lagi, kita mau lebih tahu lagi bagaimana tentang lambang bilangan tersebut. Nah, sekarang Ibu punya sebuah lagu, anak-anak boleh ikutin atau dengarkan dengan seksama. Judulnya adalah Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal ya kalau tidak salah. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan sowan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan sowan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Nah, itu tadi adalah lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Kita mau belajar nih, kira-kira di dalam lagu ini ada tidak kata-kata yang bisa digantikan dengan ungkapan. Kita coba mau baca liriknya ya. Nih, di sini ada liriknya Peramah dan Sopan. Kita mau baca sama-sama, anak-anak dan ibu mau baca sama-sama. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Nah, itu tadi adalah liriknya atau isi lagunya. Ternyata di situ itu ada kata yang bisa digantikan dengan ungkapan. Nah, ini contoh ungkapannya. Ada tinggi hati dan cepat kaki, ringan tangan. Kira-kira nih anak-anak, kata mana sih di dalam lirik ini yang bisa digantikan oleh ungkapan tinggi hati? Yang mana? Coba dilihat. Apakah congkak? Apakah sombong? Apakah tidak pernah bohong? Apakah rajin bekerja? Atau peramah? Ataukah sopan? Ada kata congkak dan sombong ini bisa diganti. Ternyata punya arti yang sama dengan ungkapan tinggi hati. Ini artinya juga tinggi hati, congkak sombong juga artinya sama.
tinggi hati atau congkak. Nah, sekarang coba lihat yang cepat kaki, ringan tangan. Kira-kira ada tidak kata-kata yang di sini yang punya arti sama dengan cepat kaki, ringan tangan? Coba dibaca baik-baik. Ada, yaitu rajin bekerja atau suka membantu. Nah, rajin bekerja di sini punya arti yang sama dengan cepat kaki, ringan tangan. Cepat kaki, ringan tangan ini artinya rajin bekerja atau suka membantu. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk, tadi sudah kita bernyanyi dan mengenal ungkapan dalam sebuah lagu. Sekarang mau mengenal tekanan kuat dan lemah pada sebuah lagu. Nih lagunya Ruri Abangku. Anak-anak pasti sudah tahu ya, sudah hafal. Karena kemarin anak-anak ada tugasnya untuk mengerjakan Ruri Abangku, menyanyikannya. Sekarang kita coba nyanyi sama-sama ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyanyi pasti baku dia menuju sekolah. Nah, itu lagunya tadi ciptaan dan Mahmud. Sekarang Ibu mau jelasin tentang apa sih kuat dan lemah, tekanan yang kuat dan lemah pada sebuah lagu itu bagaimana bentuknya. Nah, ternyata dalam sebuah lagu itu ada tekanan yang kuat dan tekanan lemah. Kalau tekanan yang kuat itu dinyanyikan lebih kuat daripada yang lainnya. Terus biasanya di ketukan pertama seperti yang di kata ru, di kata ra, di kata de, di kata ri, itu biasanya adalah tekanan yang kuat. Jadi di awal lagu itu selalu tekanannya lebih kuat dari ketukan berikutnya. Jadi ru ini dinyanyikan lebih kuat daripada yang di belakangnya. Ra ini juga lebih kuat daripada yang di belakangnya. Begitu seterusnya. Oke? Nah, tanda sama dengan yang Ibu taruh di sini, ini menandakan bahwa itu harus dinyanyikan atau menyanyikannya dengan tekanan yang lebih kuat. Berarti contohnya Ruri adalah abangku, berarti albumnya lebih kuat dinyanyikan. Begitu. Nah, sekarang anak-anak coba ingat-ingat kembali di pelajaran sebelumnya. Anak-anak udah belajar tentang bagaimana membaca dan menulis bilangan. Misalnya nih ada angka 3, 6 dan 5. Bagaimana membaca 3 dan 6? 3, 6, 5 apakah? 3, 6, 5 bukan, tapi bacanya ingat ratusan, 300, ini puluhan berarti 60, dan yang terakhir satuan adalah 5. Berarti dibaca 365. Benar sekali. Sekarang kalau misalnya bagaimana kalau dari tulisan, dari cara bacanya menjadi penulisan bilangannya dirubah. Misalnya dari kata 603, bagaimana menuliskan bilangannya dalam bentuk angka? Coba dilihat, ada 600, berarti kan 6 duluan ya, karena ratusan. 600, 3-nya puluhan, 3-nya adalah satuan, menjadi 603. Seperti itu. Sekarang sebagai buat anak-anak sudah paham atau belum, Ibu punya latihan buat anak-anak dikerjakan di rumah setelah melihat video ini. Kemudian anak-anak kerjakannya di buku tematik, tulis ya. Nah, di sini ada 5 butir soal tentang menulis lambang bilangan dan nama bilangan. Ibu kasih contohnya, misalnya 695. Menulis lambang bilangannya adalah 6, 9,
5. Benar. Kemudian bagaimana dengan kalau diawali dengan angka misalnya 222, bagaimana bacanya? Yaitu 222. Begitu. Bisa ya? Selamat bekerja, selamat mencoba, pasti bisa. Terima kasih dan selamat belajar.